Thank you. Guys, kita sudah sampai guys. Kita tunggu sebentar baru kita nanti masuk di open pang. Tik. Mengapa? Paling jam berapa ini? Live-nya jam meneh ayawa. Ya, tahu brownies. Mohon ya biasa weh. Kan gitu. Udah dari tadi di jam 6 pagi. Itu jam berapa? Jam 11. Alhamdulillah. Kang, nanti kita bakal bahas yang Akang kemarin cerita kalau misalkan sempat dikira dapat kiriman santet satu kaca penuh ulat. Sampai Bajes merinding saya denger. Hartaku gak mau kerja, mau duit kok pakai cara judi, mau kaya kok bohong sana sini, jual muka, jual janji, jual mimpi. Mau kaya kok nggak mau kerja, mau duit kok pakai cara juli, mau kaya kok bohong sana sini, jual muka, jual janji, Ini Andrea baru pertama sekali ketemu ayah. Silakan duduk. baru ya? Ingat Mas Sule? Iya, ini siapa ya? Ingat. Jangan Mungkin dulu sama Rina. Rina mulu. Lina. Andrea dari Hal mistis mencari pasangan, ada orang yang kayak seperti itu. Tapi kalau aku sih nggak percaya sih. Itu dibalikin ke dalam diri kita sendiri sih. Makanya tadi saya bilang banyak oknum-oknum yang ibaratnya memanfaatkan momen hal seperti ini, mensuges kepada semua orang bahwa ada bisa mencari jodoh atau apapun. Ya mungkin itu orang tertentu yang bisa ya oke-oke aja. Cuman kalau untuk bagi pribadi saya ya buat apa? Hal-hal kayak seperti itu. Hidup itu ya jalanin aja lurus, nggak perlu kita ngoyo, nggak perlu kita misalkan kita nggak dapat jodoh ya kita kembali ke dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa dapat jodoh kan gitu? Jangan kita tanya sama orang pintar kan gitu. Kan ada oknum-oknum orang pintar yang memanfaatkan hal itu gitu. Kayak misalkan taruhlah kayak pengalaman-pengalaman hilang cincin, hilang kalung, nanyanya sama orang pintar. Hilang motor, nanyanya sama orang pintar. Ya harusnya ke polisi ya kan. Iya, pagi. Selamat siang semuanya, apa kabar? Hari ini kita udah serba orang. Jangan lupa guys ya, tetap terus dicek oridirnya. Dan hari ini kita mau kemana? Ikutin aja lah, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau cek dulu makan, kira-kira ada makan apa. Yang jelas nanti malam minggu, ini auranya mistis nih. Malam minggu ada Teh Ria Puspita, ada Teh Novi yang selalu ngurus orang-orang ODGJ. Terus ada siapa lagi ya? Banyak banget lah pokoknya. Nanti selamat ketemu di malam minggu ya. Bersama ngobrol bareng AA Sule. Kita cek dulu nih. Bismillah. Oh. Piting, basreng. Dikit aja kayaknya sama ayam aja deh. Terima kasih, Ibu Mira.
Bau bawang. Cuci tangan dulu bentar. Jadi kemarin itu si baju Oridir tuh lumayan banyak yang beli. Jadi buat kalian yang belum beli silakan tinggal dicek aja, kepoin Oridir Vestidos ya. Kita makan dulu. Bismillah. Tahu. Jadi hari ini tuh diundang ke Brownies. Jadi nanti kita lihat aja di sana. Karena setiap kegiatan apapun saya selalu upload ke media sosial, terutama ke Facebook dan juga snack video atau di short YouTube. Jadi yang belum nonton Ngobras, kalian silakan untuk merapat ke YouTube SL Media. Kemarin ada rapi, seru banget. Oh iya, nanti malam minggu tuh ada Deden Gonzales guys, yang suaranya tinggi itu. Ada Teh Ria Puspita, Teh Nopi, dan ada juga yang lainnya. Jadi siap-siap aja merapat ke Titiulen Subang. Jadi biasanya Teh Nopi itu ngurus-ngurus orang-orang yang kurang beruntung dalam hal kejiwaannya. Tapi kali ini Teh Ria katanya mau bermain sketsa Teh Nopi. Jadi pasti kalian penasaran loh. Pokoknya datang aja ke Titiulen Subang. Info liburan, info Titiulen Subang, semua infonya ada di media sosial Titiulen Subang. Jadi kalian harus follow dulu semua sosial media Titiulen Subang. Oke? Nanti kita sampai ketemu di Titiulen Subang. Serba orangnya, jadi saatnya kita berangkat kali ini dan kita standby di sana aja daripada kita telat, mendingan kita nunggu. Ferdi udah bangun, Jan kayaknya belum bangun, nanti kita laporan di grup aja lah. Assalamualaikum. Tetap saya mengingatkan pokoknya nonton Ngobras terus ke Titiulen Subang ya guys. Karena apa? Karena nanti akan ada pengundian pemenangan hadiah sepeda listrik yang dipersembahkan oleh Trijaya. Jadi semakin banyak kalian datang ke sana nonton dan semakin ada kesempatan mendapatkannya. Yuk, cus kita pergi. Thank you. Guys, kita sudah sampai guys. Kita tunggu sebentar baru kita nanti masuk di open pang. Tik. Mengapa? Paling jam berapa ini? Live-nya jam 1. Oh, setengah 1 on cam-nya? Hah? Ah, dia bilang on cam jam 1. Jam 1 Pak dia setengah 1. Ya, salah wae si Mama. Ya, setengah 1. Salah itu Am. Ntar kamar mandi dulu Am.
bener. Mene aya wae. Nah, ya, tanggalan brownies. Mohon ya biasa we. Kan gitu. Udah dari tadi dari jam 6 pagi. Itu jam berapa? Jam 11. Luar biasa mencari ungguan untuk calon. Alhamdulillah. Selamat dong. ya. Selamat ya. Apa? Kayak sama orang Semarang kan. Ahai, tukang gosip mah kieu wae. Pokoknya buat kamu yang di Semarang lagi nonton wah. Aku setuju deh pokoknya. Terima kasih ya. Jadi saya diundang lagi. Siap, Nun. Tukang gosip mah pinternya di aya-aya we. Tapi enggak apa. Alhamdulillah. Kang, nanti kita bakal bahas yang Akang kemarin cerita kalau misalkan sempat dikira dapat kiriman santet satu kaca penuh ulat bulu. Sampai Mbak Jess merinding saya dengerin. Masa sih? Cenah gitu. Dulu itu 2012. Iya, Kang. Ulat bulu. Kan kalau nggak ulat bulu, ular kayak gitu-gitu Ya. kan. Sama ieu non teh jeung kalong bodas. Kalau bodas jeung patong cenah cek gitu. Nanti kita bakal ada pembahasan juga nih Iki yang curhat ke hal ini karena berat badan tubuhnya yang mulai naik. Sekarang sering ngasih tanggapan. Iya. Nanti pas in frame nyanyi Susis ya Kang ya. Nuhun Akang. Siap. Briefing si ganteng kalem. Ahai. Kita siap-siap masuk kali ini. Siap. Hartaku gak mau kerja, mau duit kok pakai cara judi, mau kaya kok bohong sana sini, jual muka, jual janji, jual mimpi. Mau kaya kok nggak mau kerja, mau duit kok pakai cara juli, mau kaya kok bohong sana sini, jual muka, jual janji, jual mimpi. Mau harta kok nggak mau kerja, mau duit kok pakai cara juli, mau kaya kok bohong sana sini, jual muka, jual janji, jual mimpi. Mau ada kok nggak mau kerja, mau duit kok pakai cara. Iya Ruben. Silakan duduk. Halo. Aku ada artikel dulu buat Kang Sule. Coba kita lihat artikelnya apa. Silakan. Ya. Diduga dapat kiriman santet ke rumah. Sule satu kaca penuh ulat bulu. Santet. Wah, Bando jauh. Jadi satu kaca gitu tuh Kang. Itu mah dulu itu tahun 2012 sih. Tapi Ya Allah, baru udah lama banget. enggak, tapi emang baru diceritain kemarin. Benar. Baru diceritain kemarin, nggak pernah cerita karena kepancing sama Teh Ria waktu itu. Oke. Gitu. Nah terus Akhirnya ya. gimana caranya Kang Sule? Ya jadi di rumah yang Pejaten yang sekarang jadi kantornya Iki itu. Jadi satu kaca itu ya ulat bulu aja semua ketutupan sama ulat bulu. Bulunya bulu dada. Enggak. Bulu ketek. Tapi bener nggak sih Kang itu katanya kiriman dari seseorang? Ya nggak tahu lah. Itu mah hanya penulisan aja dibilang santet padahal enggak lah.
Coba silakan. Ini Andrea baru pertama sekali ketemu ayah. Silakan duduk. baru ya? Ingat Mas Sule? Iya, ini siapa ya? Ingat. Jangan Mungkin dulu sama Rina. Rina mulu. Lina. Andrea dari Ini ya pokoknya kita mau tapi jangan pernah salon ya, yang lain lagi ya. Salon mulu ya. Oke, siapa yang pertama kali bilang kamu mirip Kang Sule? Nggak tahu, netizen di TikTok nggak hafal gua Oke. username-nya. Jadi pokoknya banyak yang Kang Sule gitu. Ya. Oke, dan akhirnya viral tuh. Banyak banget yang mirip gua mah, pasaran muka gua mah. Banyak aslinya, banyak. Tapi enggak ini mah cantik begini. Makasih loh. Ya sama-sama. Tapi katanya Kang Sule mau ke Korea mau bikin hidung bener. Iya, nanti. Aduh, dibocorin lagi. Tahuan dong. Tahuan. Kayak sama PH nyambung nih. Tahuan udah. Dia mau ke Korea. Iya, tadinya mau menghilangkan ini kan kalau muka beda, menghilangkan jejak Maksudnya tadinya. dari roh-roh ulet bulunya. Iya. Tapi menurut kamu wajah kamu mirip sama Kang Sule nggak? Hal mistis mencari pasangan, ada orang yang kayak seperti itu. Tapi kalau aku sih nggak percaya sih. Itu dibalikin ke dalam diri kita sendiri sih. Makanya tadi saya bilang banyak oknum-oknum yang ibaratnya memanfaatkan momen hal seperti ini, mensuges kepada semua orang bahwa ada bisa mencari jodoh atau apapun. Ya mungkin itu orang tertentu yang bisa ya oke-oke aja. Cuman kalau untuk bagi pribadi saya ya buat apa? Hal-hal kayak seperti itu. Hidup itu ya jalanin aja lurus, nggak perlu kita ngoyo, nggak perlu kita misalkan kita nggak dapat jodoh ya kita kembali ke dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa dapat jodoh kan gitu? Jangan kita tanya sama orang pintar kan gitu. Kan ada oknum-oknum orang pintar yang memanfaatkan hal itu gitu. Kayak misalkan taruhlah kayak pengalaman-pengalaman hilang cincin, hilang kalung, nanyanya sama orang pintar. Hilang motor, nanyanya sama orang pintar. Ya harusnya ke polisi ya kan. Pasti akan ada banyak orang yang memanfaatkan momen itu gitu. Terkait yang barang hilang dan lain sebagainya tadi, pernah nggak Kang Sule atau ini minta tolong atau ngelihat damkar yang Enggak, saya lihat teman-teman saya. Saya lihat teman-teman saya. Kalau saya cuma geleng-geleng kepala, ngapain harus nanya-nanya kayak seperti itu kan gitu. nggak, tapi ini misalnya minta tolong ngelepasin cincin ke damkar gitu, pernah nggak? Melepasin cincin kemana? Misalnya pokoknya minta tolong ke damkar lah, kayak ngelakuin hal-hal yang misalnya ya kayak tadi barang hilang atau apa gitu, pernah nggak Kang Sule? Nggak pernah. Nggak Kalau pernah ya? saya nggak pernah. Tapi kalau ngelihat teman-teman pernah. Ngapain aja tuh? Ya itu nanya, kayak misalkan gini, hilang motor kira-kira di mana? Ya dia main baca-baca gitu. Oh, ini di daerah ini gitu. Oh, ini di daerah itu, belum tentu kan. Motornya juga nggak ketahuan di mana gitu. Mungkin dari kedekatan juga. Oh, kebetulan dia damkar kan bisa seperti itu. Kalau di luar negeri kan apa aja itu? Emang dimasalahin? Ya berarti secara personal pernah ya minta tolong ke damkar untuk hal-hal yang seperti itu? Apanya? Ya kalau saya kan kakak saya. Nggak, maksudnya Kang Sule minta tolong gitu? Oh, kalau minta tolong secara internal atau secara ini enggak lah. Itu enggak telepon misalkan tolong dong nih kunci saya hilang ya enggak juga lah gitu. Itu kan itu udah ada tugasnya kita, terus kita ngapain kalau apa-apa kita minta tolong gitu. Nah. Ya kalau untuk kunci mah ya kita ambil aja kan gitu. Tapi kalau memang sulit untuk diambilnya terus bahaya, ya kan ular aja kan kadang-kadang damkar menyelamatkan juga, turun tangan juga. Kan tergantung orang yang minta tolongnya. Kalau orang minta tolong sama damkar terus damkarnya siap untuk menolong ya kenapa enggak? Kan tentang kebaikan ya. Intinya bangun pengajian di rumah selalu di rutin gitu, tawasul itu ya alhamdulillah sekarang udah tidak ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kita sudah tidak tersuges, terhalang dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Waduh. Apa? Terkait tugas damkar ini kan sekarang makin banyak menyimpang gitu ya, bukan nganuin api doang, itu gimana Kang Sule? Maksudnya gimana? Misalnya ada orang yang minta tolong damkar bukan buat madamin api, tapi kayak misalnya pengambil kunci jatuh di selokan gitu. Gimana tanggapannya? Di luar negeri kan udah seperti itu kan. Kayak anjing kecelakaan itu damkar. Terus kayak orang lagi kena musibah itu damkar. Tergantung dari kebijakan dan undang-undang kalau menurut saya. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah, itu kan kebaikan. Itu kan kebaikan itu. Kenapa harus dipermasalahkan? Kita kan harus kerjasama nih antara masyarakat, kepolisian, damkar, apapun itu semua instansi kalau untuk kebaikan ya dong. Ya dong, yang terpenting kan tidak apa-apa duit kan itu.